quote ini harapannya adalah teman-teman bisa, merasakan aura semangat untuk membuat proposal yang baik. Kenapa ditargetkan untuk proposal? Di sini proposal adalah kunci ya, bukan kunci, misalnya, proposal itu salah satu penilaian kalau misalnya nanti teman-teman sudah dinyatakan lolos pendanaan dan juga teman-teman harus membuat laporan akhir, laporan kemajuan gitu, itu proposal ini tidak dibiarkan begitu saja. Proposalnya juga merupakan salah satu kontributor gitu ya, untuk teman-teman bisa, ke PIMNAS. Salah satu nilai PIMNAS juga dari proposal. Nilainya sama ya dengan luaran yaitu 30%. Jadi untuk langkah awalnya teman-teman harus membuat proposal yang baik dari awal, menyusun dengan mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam pedoman PKM, gitu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita next ke slide selanjutnya. Oke, di sini apa sih itu sebenarnya PKM RE? RE itu adalah riset eksakta. Nah, sebelumnya tahun lalu ya 2020 dan tahun-tahun sebelumnya disebut dengan PKM PE atau penelitian eksakta. Nah, di sini ada dua definisi ini saya ambil dari buku pedoman PKM 2020, yaitu mengungkap fakta atau fenomenal tentang pendekatan ilmiah, dan ada juga yang menyebutkan pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Dan di sini intinya adalah apa? Intinya adalah penelitian, teman-teman, riset itu. Nah, mungkin yang kemarin sudah ikut sosialisasi dengan Pak Agus Sarno ya, koordinator PKMUB, itu sudah dijelaskan mengenai apa saja sih yang harus dimasukkan dalam PKM, dan administrasi itu adalah poin penting untuk kalian lolos ke tahap selanjutnya. Lini pertamanya seleksi adalah di administrasi. Nah, di sini untuk PKM RE itu ini syarat mutlaknya itu ada 3 orang ya, minimal 2 angkatan berbeda. Ini harus ditaati karena semua administrasi di PKM itu memang harus ditaati, tidak hanya di RE saja, di PKM lainnya juga harus ditaati gitu ya. Untuk luarannya ada 3, artikel ilmiah, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Nah, yang baru untuk tahun ini di artikel ilmiah adalah original artikel. Yang di tahun lalu hanya narrative review yang merupakan bagian dari critical review. Ya, critical review itu contohnya seperti literatur review, narrative review, systematic review, dan meta analysis. Nah, untuk yang saat ini boleh pakai original artikel, yaitu memakai primary data itu boleh. Kalau tahun lalu kan harus secondary data dan benar-benar pure harus online, tidak boleh bertatap langsung dengan misalnya ke lab gitu dengan teman yang sekota pun tidak boleh gitu. Jadi dia harus online. Tapi tahun ini ada transformasi boleh ke lab, tapi dengan catatan, di sini ada catatannya, harus protokol kesehatan ketat dan kebijakan kampus masing-masing itu bagaimana. Nah, di sini juga kita harus menunggu pedoman rilis ya, pedoman 2021, PKM 2021 rilis dulu. Katanya sih akhir bulan ini, nanti ditunggu saja, pantau terus OA PKM Center ya, untuk melihat apa saja, apa namanya itu, regulasi-regulasi yang digunakan, apakah itu original artikel atau critical review, nanti dilihat secara mendalam di sana. Tapi secara tidak langsung gambarannya adalah bisa original artikel atau critical review gitu. Namun tim ad hoc ya dari FK itu menyarankan lebih aman ke online saja, ke daring, critical review dan narrative review ya. Itu untuk luarannya. Nah, namun 3 luaran ini wajib dikerjakan kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan lolos pendanaan dan bertarung untuk mendapatkan PIMNAS gitu ya. Untuk yang saat ini kita mulai awal di sini adalah untuk menyusun proposal. Nah, proposal di sini adalah tadi yang sudah saya bilang, salah satu kontributor untuk dinyatakan lolos PIMNAS itu ada nilai proposal di sini gitu. Dan dananya yang tahun ini adalah 5 sampai 10 juta. Berbeda dengan tahun lalu, kalau di tahun lalu di zaman pandemi dan setelah pandemi, kalau misalnya pandemi dan sebelum pandemi, kalau sebelum pandemi itu kan 8 sampai 12 juta, dan setelah pandemi, setelah pendanaan itu hanya 4,5 sampai 5 juta dengan waktu alokasi 2 bulan. Untuk tahun ini 5 sampai 10 juta, dan jadwalnya kita harus menunggu dari pedoman rilis dulu ya. Tapi kalau misalnya dianalogikan mungkin bisa, jadwalnya itu 4 sampai 5 bulan, tapi secara pasti kita tunggu pedoman terlebih dahulu. Paling nggak ada gambaran, oh inilah jumlah dana inilah yang harus dioptimalkan dengan teman-teman untuk membuat proposal. Dan nanti hitungannya itu dari pembuatan proposal sampai ke PIMNAS ya, nanti waktu rancangan anggaran dana itu harus dioptimalkan saja teman-teman. Sampai 10 juta juga nggak apa-apa gitu. Minta tolong next. Nah, ini selanjutnya adalah karakteristik umum dari penelitian. Ini saya ambil dari sosialisasi Prof. Edi Meyanto
Guru Besar UGM ya dalam sosialisasi kemarin di UB tanggal 6 Januari. Apa sih sebenarnya karakteristik umum dari penelitian? Itu adalah suatu inovatif dalam menemukan suatu pembaharuan atas suatu fenomena atau membuktikan hipotesis pada bidang ilmu masing-masing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah berpotensi untuk dipublikasikan, baik itu di jurnal ilmiah maupun di paten. Jurnal ilmiah ini bisa nasional maupun internasional dan disarankan bereputasi. Nah, di sini sekedar sharing saja teman-teman ya. Kemarin di PINAS 2020 ya 33, waktu direview oleh reviewer disarankan jurnalnya adalah sudah Sinta 2 gitu. Dan untuk kedokteran ya, kita di kedokteran itu untuk jurnal kedokteran Brawijaya itu sudah Sinta 2. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya sudah dinyatakan lolos pendanaan dan harus membuat artikel ilmiah dan berpotensi dipublikasikan bisa ke sana untuk publikasi submit. Memang waktunya tidak sebentar untuk publikasi itu berbulan-bulan, namun paling nggak bisa menyusun artikel ilmiah yang baik sehingga bisa diterima oleh Jurnal Kedokteran Brawijaya. Nah, ini ada kalau tahun lalu ya itu original artikel ditransformasi ke narrative review artikel. Namun untuk tahun ini boleh atau memilih dua-duanya, original article atau critical review. Salah satunya adalah narrative review article seperti itu. Next. Selanjutnya adalah, nah ini yang kemarin setelah pendanaan ada regulasi ini, alasan perubahan kegiatan digital daring, digital online PKM 2020. Nah, proposal yang tahun lalu itu, yang 2019, itu memang rencananya adalah untuk penelitian ruling, penelitian ke lab, yaitu seperti outputnya bisa berbentuk fisik dan anggarannya juga untuk kegiatan fisik. Namun karena ada kendala era pandemi 2019 ya, COVID-19 yang kita harus social physical distancing, WFH dan no traveling gitu, itu diharuskan transformasi digital daring, digital online, yang semuanya itu pure harus online, nggak boleh yang namanya walaupun kita ambil kita bertemu dengan tim itu nggak boleh dilaporkan ke Simbel Mawa karena dalam kan di Simbel Mawa itu ada yang namanya catatan harian yang di sana itu kita harus upload kegiatan kita, proses kita di sana untuk ya dijadikan kalau misalnya offline dulu kan catatan hariannya bisa logbook gitu kan ya di buku atau tulis tangan bagaimana. Tapi kalau online kemarin benar-benar lewat online digital kita meeting seperti itu, pengambilan data harus secondary data pakai database jurnal itu harus seperti itu, nggak boleh yang namanya ke lab. Itu nanti kalau memang tahu itu benar-benar ke lab ya pakai primary data itu otomatis didis seperti itu. Itu untuk tahun lalu. Dan untuk yang tahun ini minta tolong next. Nah, di sini untuk 2021 next PDDM untuk 2021 itu boleh antara original artikel dan critical review, boleh primary data, boleh secondary data. Tapi paling amannya adalah secondary data ya. Di sini kalau misalnya pakai ini disarankan virtual digital online itu di blended jadi satu. Kalau virtual itu misal primary data itu bisa pakai molecular docking, itu bisa pakai itu contohnya dan dikombin dengan kita online. Kita sintesis datanya, analisis datanya itu juga lewat online melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia dan software-software yang memang dimodifikasi yang mempresentasikan penelitian kita gitu. Next. Minta tolong next. Selanjutnya, nah ini di sini adalah karakteristik PKMRE. Ini adalah salah satu administrasi ya. Administrasi yang harus benar-benar dipatuhin untuk dari membuat proposal hingga nanti membuat laporan akhir itu administrasi nggak boleh lupa dan harus ya paling nggak harus dihafal gitu ya. Di sini judul hendaknya tidak menggunakan akronim seperti yang dijelaskan kemarin ya yang ikut sosialisasi kemarin. Karena pernah waktu itu reviewer bilang kalau misalnya juri-juri nasional tuh sudah agak bosan gitu. Kalau misalnya ada judul yang pakai akronim, kecuali akronimnya udah baku ya, misal balita, posyandu, COVID. Nah itu oke ya. Kalau misalnya membuat akronim yang dibuat-buat sendiri seperti merangkai kata-kata dari judul kita. Nah, itu tidak disarankan begitu. Dan maksimal 20 kata. Nanti di belakang ada contoh judul yang udah lolos PINAS dan mungkin nanti kalian juga bisa akses linknya di sana ada langsung PDF-nya. Ini saya ambil dari buku pedoman PKM 2020. Next.
Selanjutnya adalah masih dalam karakteristik. Nah, ini juga yang saya bold merah, itu adalah halamannya maksimal 10 ya, mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Ini nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih, dan saya sarankan itu dioptimalkan sampai margin ke halaman 10 yang paling bawah. Kenapa begitu? Karena paling nggak di reviewer itu setelah membaca proposal kalian, oh ini ternyata tim ini nih optimal banget dia mengutarakan ide-idenya hingga sampai ke halaman 10. Ini sampai daftar pustaka ya. Dan pengalaman PE itu sejak kemarin itu terkendalanya daftar pustakanya itu banyak banget, dan itu bisa sampai 3 lembar itu daftar pustaka saja. Dan di sinilah perlu teman-teman itu menjadikan satu seperti apa sih yang harusnya itu nggak usah dimasukkan dan yang penting-penting saja itu dimasukkan. Nah, di situ itu harus 10. Paling nggak daftar pustaka itu diambil dari jurnal-jurnal yang bereputasi, jurnal-jurnal internasional itu lebih bagus karena oh ternyata valid banget ya. Karena kalau misal dulu saya itu baca dari perbedaan jurnal nasional dengan jurnal nasional itu kedetailannya itu lebih ke jurnal internasional ya, walaupun memang bahasa Inggris tapi lebih dapet gitu, kita ada tujuannya dan langsung ada di situ, jurnal-jurnal internasional bereputasi ya, Scopus atau mungkin kalau nasional Sinta 2 lah paling enggak ya. Dan ini juga nama file juga harus sama. Ini untuk P, kalau misalnya nanti pedomannya rilis mungkin PKMR gitu. Ditunggu saja pedoman rilis, nanti kami informasikan di OA maupun nanti kami share ke grup-grup yang sudah ada, begitu ya, ditunggu saja. Next. Dan di sini adalah yang merah-merah ini adalah wajib ya. Kalian harus hafal setiap kalian mengedit proposal, setiap kalian habis konsul, setiap kalian habis untuk proposal itu harus dicek lagi sebelum kalian simpan, kalian cek lagi. Misalnya fontnya, ukurannya, spasinya, marginnya, terus halaman untuk selain halaman utama ya, itu harus pakai angka Romawi di pojok kanan atas, dan mulai pendahuluan sampai lampiran ke bawah itu adalah angka Arab 1, 2, 3. Dan yang biasanya terlewat itu biasanya di halaman itu nggak ke-cover Times New Roman. Jadi kalian harus benar-benar dicek sampai daftar halamannya itu adalah Times New Roman gitu. Karena nanti administrasi itu adalah lini pertamanya gitu. Untuk lolos ke tahap selanjutnya itu administrasi, karena dari sekian banyak proposal ya kan se-Indonesia. Kemarin saja 57.000 sekian. Nah, itu seleksi awalnya dari administrasi. Jadi kalian jangan sampai substansinya bagus tapi administrasinya ada yang miss gitu. Itu jangan sampai, itu sayang sekali gitu ya. Next. Dan di sini adalah sistematika proposal PKM RE. Ada untuk yang sejak tahun kemarin yaitu ada mulai daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, lampiran, daftar pustaka lampiran. Sampul dan pengesahan tidak perlu dimasukkan karena nanti di-input langsung ke sistem Simbermawa ya. Jadi langsung daftar isi. Nah, daftar isi itu bisa ada daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, nah ini nanti ada spesifikasinya di belakang. Bagaimana untuk PKM RE ya khususnya, tinjauan pustaka ini sesuai pokok bahasan, metode ini juga sesuai pokok bahasan, dan secara resmi kita harus menunggu rilis pedoman 2021. Bagaimana kalau misalnya original artikel, bagaimana kalau misalnya critical review gitu. Dan daftar pustaka adalah Harvard. Nanti di pedoman itu pasti ada contoh-contoh Harvard, misal dari jurnal, misal dari web, misal dari proceeding, disertasi, terus skripsi. Nanti ada contoh style-stylenya. Kalian harus lihat itu. Untuk sebagai gambaran mungkin bisa dari pedoman 2020 dulu yang sudah ada kemarin, sudah 4 panitia share ya, itu bisa sebagai gambaran sambil menunggu rilis pedoman 2021. Nah, lampiran di sini itu harus sama ya, 1, 2, 3, 4 urutannya harus gini gitu. Nanti ada contohnya, mungkin Anda nanti juga akan share mengenai proposal-proposal yang pendanaan atau mungkin yang lolos PIMNAS kemarin gitu. Next. Selanjutnya adalah di sini ada contoh judul proposal ya. XPDDM. Nah, ini yang atas ini ada UB. UB kemarin untuk yang PE itu ada 5 tim ya. 5 tim itu ada contoh-contoh judulnya, mungkin kalian bisa jadikan referensi. Dan yang bawah itu ada UGM. UGM kemarin itu ada 28 tim PE-nya saja, dan kemarin ya waktu presentasi PIMNAS di kelas
tim saya itu UB 1 ya tim saya dan UGM-nya itu ada 5. Wah, itu terlihat sekali kompetisinya antara UGM dan UB. Jadi harapannya di tahun ini teman-teman bisa lebih lagi ya untuk UB, apalagi FK, semoga bisa menjadi kontributor terbesar untuk menjadikan UB pembawa Adhikata Kertawidya kembali ke Bumi Brawijaya. Nah ini nanti kalau misal mau lihat contoh yang lain itu bisa akses link di sini ya, untuk universitas lain atau mungkin dari bidang yang lain bisa akses di sini. Nanti akan langsung ke PDF-nya. Oke, next. Selanjutnya adalah sistematika bab 1 dari proposal RE. Nah, ini adalah saya ambil dari waktu saya konsultasi dengan dosen pembimbing saya dan spesifikasinya seperti ini. Dan yang merah-merah itu adalah hal-hal yang selalu ditanyakan oleh reviewer, yang nggak pernah miss ditanyakan gitu. Jadi kalian harus cantumkan itu dalam bab 1 karena bab 1 itu adalah kuncinya untuk ke bab selanjutnya. Kuncinya bagaimana alur berpikir kalian, bagaimana ide kalian, bagaimana novelty kalian itu dilihat dari bab 1. Yang pertama ada definisi, terus ada angka mobilitas, mortalitas, epidemiologi di dunia dan di Indonesia dan ini harus tahun baru ya, tahun terbaru. Kalau bisa itu ya yang gede gitulah ya, prevalensinya. Tapi ya harus nyata, harus fakta gitu. Yang kedua, apa masalahnya saat ini? Kalau misalnya FK misalnya obat yang sekarang itu masalahnya apa gitu? Apa kurang efektif atau hanya efek sampingnya atau lain sebagainya itu harus kalian paparkan dalam bab 1. Yang selanjutnya adalah kenapa perlu ada solusi itu? Misal kalian memberikan solusinya itu ekstra kapal atau mungkin kalian memberikan solusinya itu dalam bentuk hal-hal yang bisa dijadikan solusi untuk permasalahan obat tersebut. Nah, itu kenapa kok gitu? Terus kandungannya itu bagaimana, potensinya apa, dan ini penelitian yang sudah ada itu bagaimana, itu harus dijelaskan. Penelitian-penelitian yang sudah ada dan perbedaannya dengan penelitian yang kalian buat itu apa, itu harus tertulis di sana, dan kalian jelaskan penelitian bedanya di kemana itu harus dituliskan. Dan yang paling sering ditanyakan dan selalu ya, itu adalah kebaruan novelty dari penelitian itu, kalian jelaskan. Kalian tahu bedanya dan itu harus dipaparkan di dalam bab 1. Mungkin di paragraf terakhir gitu is okay. Pokoknya kebaruan itu harus muncul karena kemarin ya timku dari mulai Monef 1 internal sampai Pimnas itu pertanyaan tentang novelty, tentang kebaruan itu nggak ditanyakan. Jadi harus ada. Next. Nah, di sini ada sistematika bab 2. Ini pengertiannya bisa dilihat mungkin dari buku pedoman ya. Dan yang perlu aku highlight di sini adalah ini harus sesuai pokok bahasanya itu bicarakan dengan dosping. Dosping kalian yang sudah pro tentang materi ini itu harus dibicarakan dan harus selalu libatkan dosping, selalu konsultasi dengan dosping gitu ya. Citasinya harus freestyle, jangan pakai yang lain, harus freestyle. Terus usahakan pakai jurnalnya internasional dan bereputasi ya, Sinta 2 atau mungkin terindeks Scopus. Nah, itu lebih disarankan ke sana. Dan ingat, walaupun satu paragraf itu terlihat banyak, tapi ternyata dia satu kalimat. Nah, itu harus teliti, harus dilihat titiknya itu ada berapa gitu. Paling nggak gitulah ya. Terus jangan plagiasi. Kalian bisa diparafrase dari jurnal-jurnal yang kalian dapatkan gitu. Next. Selanjutnya adalah sistematika bab 3 dari proposal RE. Definisinya juga bisa kalian dapatkan dari buku pedoman ya. Nah, di sini untuk original artikel berarti paling nggak ke lab gitu ya. Misalnya nanti ke lab berarti harus ada waktu, tempat, alat bahan, tahapan penelitian yang pastinya memenuhi protokol kesehatan. Gitu. Terus kalau critical review ini pakai secondary data ya, pakai database jurnal. Nah, ini contohnya di samping, ini adalah kalau misalnya narrative review. Ya, narrative review metodenya seperti itu, pakai database data, macam-macam itu apa, kriteria inklusi apa, kriteria eksklusi apa, itu harus dijelaskan di dalam metode. Kalau misalnya pakai narrative review gitu. Next. Selanjutnya ada bab 4. Bab 4 di sini, nah ini ada anggaran dana dan jadwal kegiatan, anggaran dananya 5-10 juta ya untuk yang tahun ini dan jadwal kegiatannya masih menunggu resminya tepatnya berapa bulan. Paling nggak kalian sudah ada gambaran. Ini nanti dioptimalkan saja. Kalau misalnya maksimal 10 juta ya paling nggak bisa sampai ya nggak jauh-jauh dari 10 juta lah. Soalnya nanti yang akan dianggarkan sampai ke Pimnas. Sampai kalian nanti misalnya dinyatakan lolos peserta Pimnas, nanti anggaran itulah yang didapat gitu. Jadi harus benar-benar direncanakan dengan baik. Oke, selanjutnya bisa disampaikan oleh Mima, silakan.
Baik, saya lanjutkan, dan ini untuk diagram tahapan pengusulan sampai dengan PIMNAS, dan teman-teman pada tahap mahasiswa menyusun, proposal. Nanti akan ada, evaluasi internal, dan ini memang tahapnya, banyak dan panjang. Saya harap teman-teman harus tetap semangat terus dan, harus menikmati prosesnya. Bisa di-next? Seperti ini tahapnya. Next next. Nah, ini untuk panduan umum penulisan naratif review. Jadi ini hanya nice to know aja, dan ini dibuat setelah pendanaan karena nanti, ada pembaruan atau tidak dari Kemenristek-Dikti, nanti ditunggu aja. Bisa di-next. Next. Nah, ini untuk general framework of narrative review. Jadi ini untuk, bagian-bagian dari narrative review. Bisa di-next. Nah, ini untuk komponen dari narrative review itu ada judul, abstrak, pendahuluan, kemudian metode, isi, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Seperti yang disampaikan oleh Ayu tadi, mungkin nanti bisa dibaca-baca, lebih lanjut dari pedoman, 2020 maupun nanti, ada pedoman terbaru. Bisa di-next. Nah, ini untuk judul PKM yang pernah lolos PIMNAS. Dan, mungkin, nanti bisa dicari ataupun minta kakak tingkat yang, sudah pernah lolos PIMNAS dan bisa dipelajari apa, dari bagian-bagian dari mungkin review artikelnya, mungkin dari, eee, judulnya, ataupun dari bagian-bagian proposalnya yang ingin dipelajari, gitu. Mungkin bisa di-next. Dan ini untuk contoh dari transformasi dari artikel pada saat luring ke kegiatan daring. Nanti, bisa minta ke Ayu ataupun nanti kami share untuk contoh-contoh dari artikel maupun narrative review yang sudah, tervalidasi ataupun sudah masuk dalam Sinta 2 ataupun sudah, memasuki ke PIMNAS, begitu. Kemudian bisa di-next. Dan ini, beberapa contoh naratif review yang bisa dibaca-baca ataupun bisa jadi bahan untuk judul, juga bisa. Bisa di-next. Nah, ini untuk tips and trick lolos PIMNAS. Yang pertama itu untuk menemukan ide, itu bisa dimulai dengan, melihat sekeliling kita ataupun dari lingkungan kita sendiri. Dan umumnya pada pemenang PIMNAS itu adalah tim yang, menuliskan ide-ide sederhana, namun dengan pandangan yang unik, mudah diaplikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau menemukan, ide sama dengan pemenang PIMNAS atau, proposal-proposal, yang lolos PIMNAS sebelumnya, itu bisa disiasati dengan, mengubah pelaksanaannya atau pokoknya itu ada unsur membedakan dengan ide-ide yang pernah ada. Mungkin kelihatan agak susah, tapi, termasuk enggak, karena sebenarnya masyarakat itu banyak, mempunyai masalah-masalah yang, belum terselesaikan. Jadi perlu untuk, diteliti lebih lanjut ataupun perhatikan lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian ada juga yang menjadi penilaian itu adalah kesesuaian bidang ilmu yang kita miliki dengan proposal PIMNAS yang akan dibuat. Kenapa sih kok, ada kesesuaian? Jadi intinya sih sederhana, buat apa susah-susah, kuliah ternyata ilmu yang kita miliki tidak dapat diaplikasikan. Dan jika ilmu ini bisa diaplikasikan tentunya itu, akan menjadi minat dari juri-juri untuk mendapatkan nilai lebih. Tapi bukan berarti yang proposal PIMNAS yang nggak sesuai dengan bidang ilmunya itu nggak akan dilirik oleh juri, gitu. Terus kemudian, perlu diperhatikan bahwa tidak perlu untuk, bingung ataupun, eee
mikir gimana sih nanti PIMNAS itu, dan yang terpenting oleh teman-teman itu harus, PKM-nya punya arah ke depannya ataupun punya ide-ide yang, baru atau novelty-nya. Kemudian perlu memahami panduan PKM dari, tahun 2020 maupun yang terbaru sebagai acuan teman-teman untuk membuat, proposal maupun naratif review bagi yang, lolos pendanaan nantinya. Kemudian perlu dipastikan lagi bahwa format penulisan PKM sesuai dengan pedoman yang terbaru dari Kemenristek-Dikti, karena, hal tersebut sangat penting dan harus dilakukan agar, kemungkinan lolos didanai itu semakin tinggi. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa sitasi atau daftar pustaka yang digunakan itu tidak, melebihi atau melewati 5 tahun terakhir, dan semakin banyak dan semakin baru daftar pustaka yang digunakan itu semakin baik. Dan selain itu, proposal juga harus menonjolkan, keterbaruan atau novelty, memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat maupun akademik maupun untuk pemerintah, kemudian dan, eee, urgensi masalah yang harus diselesaikan. Jadi next, berikutnya untuk pengerjaan PKM itu harus dengan sepenuh hati dan tidak, lupa untuk mengikuti atau menikmati proses dari tahap awal sampai tahap, pengumuman PIMNAS teman-teman nanti. Nah, kemudian harus melakukan yang terbaik, yang tim bisa dari pengumuman lolos didanai maupun lolos PIMNAS ataupun pengumuman juara. Dengan begitu, tidak akan ada penyesalan, karena bagaimanapun itu pun, eee, hasilnya itu adalah dari usaha terbaik yang sudah dilakukan. Kemudian jangan ragu untuk menonjolkan keunikan dan orisinalitas penelitian pada teman-teman yang sudah diambil, kemudian tapi jangan sampai judulnya itu, dan isinya sampai akhir dari isi dari proposalnya itu ngejomplang atau tidak sesuai dengan, eee judulnya menarik namun isinya kurang lengkap gitu. Kemudian kalimat yang digunakan dalam proposal itu harus, mudah dipahami oleh pembaca, karena dari pihak penyeleksi proposal nanti akan menyeleksi banyak, proposal, ribuan, bahkan, eee, nanti diseleksi itu, dari mulai dari pemahaman tulisan yang, eee, membantu dari penyeleksi itu untuk memahami maksud dari, proposal teman-teman, begitu. Kemudian ada juga tahap monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap kegiatan penelitian yang sudah teman-teman lakukan, dan MONEV ini dilakukan, oleh universitas dan, melakukan presentasi dengan harus mengikuti semua tahapannya dari tahap, MONEV 1 maupun selanjutnya, begitu. Kemudian untuk presentasi itu harus dibuat semenarik mungkin dan tidak membosankan. Kemudian jangan terlalu banyak kalimat dalam satu slide, kemudian ada, maksimal 6 baris dalam, eee 6 baris kalimat dalam satu slide. Kemudian karena dalam presentasi itu fokus utamanya itu bukan slide yang ditampilkan, tapi penjelasan, teman-teman yang akan disampaikan dari slide tersebut. Jadi nggak perlu pakai flash ataupun program yang rumit, dengan, PowerPoint pun cukup, dan perlu diingat lagi bahwa menarik itu tidak perlu rumit. Kemudian setiap tim diberikan waktu 10 menit untuk presentasi, jadi harus disampaikan hal-hal yang penting, dan perlu dibuat sebuah pembukaan yang menarik karena 2 menit pertama itu akan mempengaruhi juri untuk melihat seluruh presentasi dari teman-teman. Kemudian untuk penutupnya pun juga begitu, harus dibuat semenarik mungkin, jangan sampai ngejomplang antara, pembukaan dan penutupan. Bisa di-next? Dan ini, perlu ditonjolkan kelebihan dari penelitian teman-teman atau lebih menyampaikan kelebihan, teman-teman dalam saat, presentasi begitu. Kemudian itu bisa dilihat dengan, keseriusan dari teman-teman dalam penyampaian saat presentasi maupun dalam proposal. Kemudian ada beberapa cara yang bisa digunakan, Berapa lagi? Tainya ekspresi. seperti memunculkan dokumentasi kegiatan, laporan keuangan, dan kebermanfaatan terhadap masyarakat secara umum maupun, bagi pemerintah, bagi,
akademik yang bisa nanti dilakukan eksperimen. Kemudian, bisa juga untuk keberlangsungan kegiatan dari, awal sampai PIMNAS selesai. Kemudian ketika kita menjelaskan pun jangan menggunakan kata atau istilah yang rumit, karena belum tentu juri itu memiliki, atau, eee, memiliki latar belakang yang sama dengan teman-teman. Jadi misalnya dengan, istilah medis yang terlalu rumit, yang sehingga masyarakat awam itu nggak terlalu paham, atau yang bukan bidangnya kedokteran itu pun tidak paham, begitu. Kemudian perlu ditekankan bahwa penelitian teman-teman ini, tidak memerlukan biaya yang mahal dan bisa menggunakan hal yang sederhana dan mudah diaplikasikan dalam masyarakat. Kemudian, bisa dengan sering latihan presentasi, itu agar tidak mudah grogi pada saat presentasi dengan, dewan juri. Dan perlu latihan itu nggak cuma 1 kali ataupun 2 kali, jadi harus terus latihan bersama tim dan perlu konsultasi dengan dosen pembimbing, apakah ini yang saya presentasikan benar, begitu. Dan kemudian pada saat, proposal PKM yang diajukan lolos hingga tahap didanai, itu maka gerbang teman-teman untuk menuju PIMNAS itu lebih terbuka sedikit lebih lebar. Jadi, teman-teman perlu menyiapkan atau melakukan hal yang terbaik untuk bisa lolos sampai PIMNAS. Kemudian ada juga taat administrasi. Nah, ini seperti mengisi logbook harian setelah mengerjakan laporan kemajuan dan laporan keuangan dengan rinci dan sebaik mungkin. Jadi, perlunya diperhatikan waktu untuk pengisian logbook-nya nanti. Kemudian, tim itu juga harus saling bantu-membantu, saling mengerti sehingga penerapan PKM yang telah teman-teman lakukan atau saat didanai itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan juga harus, menjaga komunikasi antara teman-teman, kemudian dengan tim ataupun dengan dosen pembimbing. Yang kemudian adalah doa. Bisa di-next. Nah ini. Halo calon pemenang 34, PIMNAS 34, kami dari finalis PIMNAS 33 dari Universitas Brawijaya. Sebenarnya banyak alasan mengapa kami mengikuti PIMNAS 33 kemarin. Namun semua berawal dari celetukan teman salah satu tim kami, "Setelah Lokakarya ini kita buat PIMNAS ya?" Oke, dan semuanya teman-teman setuju. Dan hanya iseng saja mengikuti, PIMNAS 33 kemarin. Dan pada saat itu belum terfikirkan bagaimana sih PIMNAS itu, dan hal pertama apa yang tim kami lakukan, dan kami pun terus mencari informasi dari kakak tingkat yang sudah, lolos PIMNAS maupun lolos, didanai, dan, kami terus menghubungi apa yang perlu kami lakukan untuk menuju PIMNAS, gitu. Dan, kami pun harus konfirmasi ke dosen pembimbing bahwa kami ingin mengikuti, PIMNAS 33, dan dosen pembimbing pun setuju dan, eee, baik dari teman-teman, satu tim kami itu pun setuju. Jikalau ditanya motivasi ikut PIMNAS kemarin, itu, jujur saja sangat iseng dan belum, ada niatan untuk membuat dan eee, seniat ini. Kemudian waktu itu kami menuju PIMNAS 33 itu dengan dosen pembimbing Dr. Wisnu Barlianto, spesialis anak konsultan MSI Med. Dan, ada yang, banyak yang sudah membantu kami untuk mempersiapkan PIMNAS ini, dan kami berusaha, sekuat mungkin dan bertekad untuk meraih yang terbaik, dan mungkin inilah yang terbaik dari Allah ya, walaupun kami belum diizinkan untuk mendapatkan medali, namun kami sangat-sangat bersyukur sudah sampai di titik ini, dan tentunya perjuangan kami ini tidak sia-sia. Semoga perjuangan kami, bisa sampai ke teman-teman dan bisa sampai ke masyarakat umum atau masyarakat luas. Kemudian kami titipkan amanah ini ke teman-teman untuk melanjutkan perjuangan ini, untuk membawa FK menjadi kontributor terbesar di Universitas Brawijaya yang membawa pulang kembali Piala Adikarta Kertawidya ke bumi Brawijaya. Bisa di-next. Ini pada saat presentasi PIMNAS hari H yang cukup sangat-sangat menegangkan menurut kami, dan kami presentasi yang pertama. Begitu deg-degan sekali. Bisa di-next. Dan ini adalah malam puncak PIMNAS 33 secara daring melalui YouTube. Bisa di-next.
Dan ini adalah kontak kami akan mendampingi teman-teman sampai PIMNAS nanti, dan jangan segan untuk bertanya, semangat terus dan semoga dilancarkan terus. Selanjutnya, nikmatnya kemenangan akan terasa setelah letihnya berjuang. Semangat menuju PIMNAS 34, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayu dan Mima. Mungkin selanjutnya bisa ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dapat raise hand atau mengirimkan pertanyaannya ke via chat Zoom. Dipersilahkan teman-teman. Bagi yang ingin mengikuti PKMPE dan masih bingung terkait penulisannya, mungkin bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakaknya. Mungkin kalau aku boleh tanya, dari Mima atau Ayu, mungkin kesan kalian kalau, kan ini kan yang kemarin transformasi kan dari offline ke online, itu bagaimana cara kalian mengubah yang awalnya rencananya dari praktikum gitu kan ke lab-lab dan berubah total gitu. Bagaimana cara kalian menanggapi atau menyikapi hal tersebut? Oke, terima kasih Nabila. Oke, ini pertanyaannya memang wow gitu ya. Dan aku sempat shock sih kemarin. Nggak shock sih, alay banget ya. Itu kayak, oh kita menyusun proposal aslinya untuk kegiatan luring, tapi kenapa kok ini ada pandemi gitu, dan itu harus ditransformasikan ke daring, dan kita harus benar-benar online, nggak boleh namanya ke lab gitu kan. Pertamanya awalnya itu masih bingung gitu, aduh ini gimana ya? Kan aslinya penelitianku itu kan ke tikus gitu kan, ke tikus, dan harus ada induksi apa supaya untuk obat preeklamsi, kan cukup preeklamsi, kejang delay untuk preeklamsi. Nah gimana sih untuk reformasinya ke online gitu. Dan itulah pentingnya untuk konsultasi dengan dosen pembimbing, kita harus diskusi sering-sering gitu ya. Kita seminggu itu bisa sampai 3 atau 4 kali, dan apalagi waktu mau monef itu malah dosen pembimbingnya gencar sekali. Kita harus sering-sering konsultasi dengan pembimbing. Waktu itu solusinya adalah karena nggak mungkin ya kalau misalnya tikus ke preeklamsi ke tikus gitu. Jadi waktu di naratifnya itu di luarannya adalah ke kan ini review itu kita ambil dari jurnal-jurnal di mungkin di internasional atau mungkin jurnal nasional, it's okay. Itu ke preeklamsinya, jadi nggak tikus. Dan ini mungkin dukanya dari tim kami, judul dari kan Genisten untuk preeklamsi, dari judul Genisten untuk preeklamsi. Nah ini saat kami cari di beberapa search engine dan banyak itu PubMed ya, PubMed Science Direct, terus apalagi ya, Google Scholar, itu memang tidak begitu spesifik menjelaskan mengenai Genisten ke preeklamsi apalagi ke tikus gitu. Dan beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah yang paling banyak ya, itu adalah in vitro. In vitro itu yang paling banyak, dan itu mungkin bisa dihitung jari juga. Dan kalau misalnya in vivo itu seperti tikus gitu ya, itu masih sangat jarang dan tidak spesifik gitu. Dan disinilah gimana caranya itu adalah ke preeklamsinya langsung, ke in vitro. Waktu itu kami reviewnya ke in vitro, ke in vivo, dan memang tidak ada yang ke tikus. Jadi waktu kami bahas di artikel ilmiahnya ya, waktu itu di relative review-nya itu memang langsung ke in vitro preeklamsi, baik itu pakai sel kultur UVAC, pakai sel-sel pasien yang kena preeklamsi. Nah, pakai itu, reviewnya pakai itu, karena memang tikus itu memang sangat jarang, dan itu memang itulah kebaruan yang harus diungkapkan saat PIMNAS nanti, saat presentasi kebaruan itulah yang harus benar-benar meyakinkan reviewer bagaimana kebaruan ini bisa diterima oleh banyak orang, dan oh ini ternyata bisa untuk adu kreativitas, adu inovatif dengan universitas lain yang notabene UGM ya banyak di kelas kami waktu itu 5, UGM aja itu 5, itu memang tantangan tersendiri. Jadi kuncinya adalah konsultasi dengan dosen pembimbing, bagaimana baiknya transformasi itu dibuat seperti itu. Mungkin begitu Nabila. Ya baik, mungkin di sini ada pertanyaan dari Yustishi Tasya sama Ayu Kuroto. Mungkin ini pertanyaannya hampir sama, jadi saya gabung. Izin bertanya, Kak, kan tadi disebutkan bahwa anggotanya 3 orang dengan minimal ada angkatan yang berbeda.
Lalu jika kami terlanjur udah satu angkatan sama semua, apakah harus diubah atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, thank you. Ini sama banget dengan timku ya. Mungkin di sini juga ada timku juga yang lihat. Ini memang sama, benar-benar sama. Dan cara kami adalah memang kan kita harus taat dengan administrasi ya. Itu adalah lini pertamanya untuk lolos ke bab selanjutnya. Caranya ya bagaimana caranya kita harus cari angkatan yang baru. Ya, walaupun misalnya ternyata kami yang satu angkatan ini sudah bekerja nih, kami sudah buat proposal yang baik dan paling enggak kenapa harus berbeda gitu. Untuk masalah administrasi itu oke kalian cari aja angkatan lain, angkatan atas, angkatan bawah kalian gitu, gak apa-apa. Dan kalau misalnya memang tetap ingin mencantumkan nama teman kalian satu angkatan ini, gak apa-apa, kalian buat surat pernyataan seperti itu. Dulu juga pernah disarankan oleh Prof. Yuyun ya, aku kan waktu juga satu angkatan, jadi disarankan oleh Prof. Yuyun buat aja surat pernyataan untuk anggota yang satunya itu. Jadi nanti kalau misalnya sampai ke PIMNAS, kan kalau misalnya FK kan bebas TA gitu kan ya. Nah itu masih bisa ikut gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalian misalnya kerjanya itu harusnya kan 3 berempat, 3 satu angkatan dan ini ada angkatan satunya itu nggak apa-apa. Pokoknya intinya harus cari angkatan berbeda. Itu nggak bisa ditolerir. Karena waktu itu pernah ya kakak tingkat kita itu satu angkatan. Dia sampai pendanaan benar tapi nggak tahu faktor apa memang faktor angkatan atau mungkin faktor dari karyanya itu tidak bisa sampai PIMNAS. Tapi saya tahu benar kakak ini itu berpotensi banget gitu. Lomba-lomba juga banyak dan banyak sekali prestasinya. Mungkin itu juga salah satu faktor penilaian ya, tapi belum tahu karena memang itu adalah rahasia dari reviewer nasional. Saya sarankan cari aja angkatan yang berbeda. Kalau misalnya tetap mau kerja dengan dia, nggak apa-apa, kasih surat pernyataan. Tentu kalau misalnya nanti pingin surat pernyataan seperti apa, langsung hubungi aja. Aku ada di grup itu kok. Dan Nima ada di grup PKM Center dan insya Allah mendampingi kalian dari proposal hingga nanti upload ke Simbel Mawah. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Umi Nur Aziza Ahmad. Izin bertanya, Kak, kan tadi dijelaskan bahwa kakak-kakak awalnya hanya iseng aja. Lalu bagaimana sih caranya kakak-kakak dulu itu mencari ide dan mendapat dosen pembimbing? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kemarin itu kami menggunakan ide dari PKM pada saat Lokakarya. Jadi pada saat Lokakarya itu kebetulan judul kami sangat menarik dan termasuk baru. Jadi pas waktu presentasi Lokakarya itu bisa disebut menarik gitu untuk dibahas lebih lanjut atau diulas lebih lanjut. Jadi kemarin waktu Lokakarya sempat bingung mau dilanjutkan ke PIMNAS atau tidak, karena memang kita hanya mendapatkan materi dari judul yang kami ambil itu sedikit. Jadi dengan bantuan dosen pembimbing kami, jadi kami melanjutkan untuk ke PIMNAS. Jadi kemarin itu sempat judul kami itu tidak sesuai atau sedikit kurang menarik gitu. Jadi pernah diubah untuk upload ya Ayu ya, untuk upload ke jurnalnya. Jadi sempat diubah, terus kemudian namun untuk presentasi pada saat PIMNAS itu menggunakan judul yang sesuai pada saat kita upload ke PIMNAS, begitu. Kemudian pada saat itu kami satu tim pada saat Lokakarya itu kan satu angkatan. Jadi kami mengubah dengan beda angkatan atau di bawah kami agar kami bisa melanjutkan ke PIMNAS-nya nanti atau tanpa memikirkan adanya ini beda angkatan harusnya nggak boleh gitu. Karena memang kami pun belum tahu apakah itu sangat mempengaruhi saat PIMNAS atau tidak, karena yang jelas semuanya yang ikut PIMNAS itu rata-rata beda angkatan ataupun beda fakultas begitu. Apakah sudah menjawab? Ya, mungkin nambahin sedikit ya dari judul. Judul itu pastinya sesuai dengan ilmuwan kalian saja lebih gampangnya. Misal kalian di prodi apa ya sesuai dengan itu saja dan paling nggak kalian coba lihatlah di prevalensi itu yang paling tinggi di mana sih dan ya ini pastinya nggak boleh cari prevalensi yang paling besar. Tapi yang menarik reviewer, menarik pembaca itu kan biasanya
oh ternyata urgensinya seperti ini loh, urgensinya tuh gede banget dan kita harus cari solusinya itu. Nah itu bisa dari bidang kalian masing-masing atau mungkin bisa melihat dari judul-judul PIMNAS yang sudah ada, itu bisa direformasikan, bisa dikombin gitu ya. Paling enggak kalian paham judul itu dan dosen pembimbingnya juga sejalur gitu ya. Jangan sampai beda keilmuan itu yang akan menyusahkan kalian nantinya. Dan untuk masalah dosen pembimbing, kemarin kan sudah ada pendataan itu ya, dan itu mungkin bisa dilihat di situ, melihat dosen pembimbing nanti mungkin akan di-share atau kapan gitu, bisa dilihat mana sih dosen pembimbing yang sudah mempunyai ide, mana dosen pembimbing yang tidak mempunyai ide, dan mana dosen pembimbing yang mau timnya itu siapa-siapa. Pokoknya nanti ada mekanisme tersendiri dari PKM Center, jadi ikuti terus OA-nya, IG dan OA-nya untuk melihat informasi terbaru dari PKM Center, begitu. Ya, baik. Jadi untuk mekanisme dosen pembimbing, pemilihan, serta pemilihan tim kemarin sudah kami share di notes per grup. Nanti semisal ada permasalahan seperti ini yang ditanyakan Henny, bisa nanti kami carikan solusinya dan akan kami kabari gitu ya. Karena keterbatasan waktu juga, kami cukupkan untuk pembahasan PKM RE pada kali ini. Mungkin bagi Ayu atau Mima ada pesan-kesan untuk teman-teman sekalian dalam mempersiapkan PKM ini. Oke, pesan-kesannya. Untuk teman-teman pejuang PIMNAS 34, semangat untuk memperjuangkan untuk menjadi kontingen FK. Saya berharap semoga teman-teman bisa menjadi kontributor terbesar untuk menjadikan universitas membawa pulang kembali Adhikata Kertawidya ke Bumi Brawijaya. Saya titipkan pesan ini kepada teman-teman. Intinya di PIMNAS, di PKM adalah patuh. Baik itu patuh pada pedoman, patuh dengan dosen pembimbing, patuh dengan mekanisme, patuh dengan regulasi, dan lain sebagainya. Intinya adalah itu. Itu adalah ini pertamanya. Dan konsolidasi tim, paling enggak selalu meeting itu penting, apalagi kalau kita online gini ya. Itu meeting itu poin penting. Selain meeting dengan dosen pembimbing, meeting dengan tim itu, walaupun bahas sepele atau mungkin hanya sekedar motivasi gitu, itu it's okay, nggak apa-apa. Dan satu kuncinya adalah doa gitu. Itu dan kami tunggu teman-teman bisa membawa UB ya, Fakultas Kedokteran UB ke PIMNAS 34 dan bisa mendapatkan medali yang lebih banyak lagi. Semangat. Terima kasih. Mungkin dari Mima ada tambahan terlebih dahulu atau sudah cukup? Mau nyampein aja, semangat terus semangat menuju PIMNAS-nya, semangat ngerjain proposalnya, semangat terus, jangan sampai lengah, yakin pasti bisa, yakin bisa sampai lolos, semangat. Sudah. Kuncinya yakin, beneran kuncinya yakin. Tim kami tuh kuncinya yakin. Udah masalah yang lain itu judulnya bagus-bagus nih, tapi kalau misalnya kita ya udah, kalau yakin kan pasti kan ada aura-aura mindset-nya terbangun gitu kan ya. Nah itulah kuncinya, itu yakin. Paling enggak kunci pertama adalah udah yakin dulu gitu aja lah. Untuk langkah ke depannya solidasi tim akan terbangun sendirinya, begitu. Ya, baik. Terima kasih atas Ayu dan Mima, atas materinya yang sangat bermanfaat dan atas keluangan waktunya untuk hari ini. Jika ada kegiatan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi kelima, yaitu akan membahas tentang PKM Karsa Cipta, yang akan disampaikan sendiri oleh Ketua Tim PKM Center kami, yang